yang beranggotakan saya Risha Agustin dan teman saya bernama Zakiatus Safara, Indra Azari, Yaumil Agnia, dan Fadel Alfaid. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana kami membangun atau memodalingkan proyek kami. Kami menggunakan metode Goal Derived Design. Goal Derived Design merupakan suatu perancangan model desain yang berfokus pada kebutuhan atau tujuan dari pengguna. Jadi, judul aplikasi kami bernama Work From Home, adalah suatu aplikasi yang bisa untuk digunakan oleh seorang yang ingin melamar kerja dan melakukan pekerjaannya di rumah. Kami membuat aplikasi ini karena adanya suatu wabah COVID-19 yang menghantam persendian ekonomi. Dengan pemerintah menetapkan lockdown atau social distancing, itu sangat berdampak bagi ekonomi kita dan memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakiatus Safara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih masalah umum sehingga dapat terciptanya aplikasi yang akan kami buat ini. Jadi, masalahnya adalah seperti usaha makro, kecil, dan menengah atau UMKM justru menjadi sektor paling rentan kena hantaman pandemi virus corona ini. Seperti nih contohnya, yang menjual makanan. Jadi sehingga yang menjual makanan ini pembelinya menurun dan juga tentunya penghasilan menurun karena adanya arahan stay at home. Dan tentunya ini menjadi bermasalah dalam COVID-19 ini sehingga ekonomi di Indonesia menurun. Kenapa penting diselesaikan? Kenapa masalah ini penting diselesaikan? Karena resiko terganggunya sektor ekonomi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini, usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu subsektor yang harus mendapat perhatian karena peran sentral dalam menopang perekonomian di Indonesia. Sekitar 90% tenaga kerja terserap pada sektor ini dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%. Tapi semenjak terjadinya social distancing ini, UMKM mengalami penurunan omset penjualan. Tentunya, penurunan ekonomi di Indonesia itu sangatlah penting bagi Indonesia. Maka dari itu, masalah tersebut sangat penting diselesaikan. Apa solusi yang kami tawarkan? Solusi yang kami tawarkan yaitu untuk penjualan UMKM tidak berjalan normal dikarenakan wabah corona sehingga kehilangan pendapatan. Dengan itu kami membuat sebuah aplikasi di mana user dapat mencari lowongan kerja sementara yang dapat bekerja di dalam rumah, yaitu aplikasi yang kami sebut Work From Home. Alfaid akan menjelaskan tentang tahap pertama dalam Goal Directed Design. Kami membuat Affinity Notes. Affinity Notes adalah catatan-catatan penting sehingga kita mendapatkan inti sari dari wawancara yang sudah kita lakukan. Untuk proyek ini kami telah mewawancarai 5 pengusaha yang diwawancarai setiap anggota kelompok. Yang pertama yaitu Affinity Notes dari Indra Azari. Berikut adalah hal-hal penting yang didapatkan Indra Azari saat mewawancarai seorang penjahit. Bernama Kak Ratni yang belum menikah, umur 27 tahun, usaha rumahan, punya seorang adik, memiliki 2 pekerjaan dijadikan hobi, usaha yang menjamin, dan berusaha meningkatkan skill, menyediakan hand sanitizer. Berikutnya Infinity News dari Fadel Alfaid, itu saya sendiri, yang mewawancarai seorang penjual kelapa muda bernama Teguh Muksana, menjual kelapa sebagai sampingan. Kendalanya yaitu di cuaca. Pekerjaan utama di Dinas Perhubungan, umurnya 21 tahun, melihat info lowongan kerja biasa di sosial media. Berikutnya wawancara pengusaha fotokopi dari Raisa Husna. Berjalan 2 tahun, usaha fotokopi pengunjung sepi, penghasilan menurun karena wabah COVID, tidak memiliki kerjaan sampingan. Info lamaran dari kawan, namanya Budi. Kendala di pekerja, berniat mencari kerja sampingan, memiliki karyawan, selalu berusaha, ingin mendapatkan rezeki yang meningkat. Berikutnya ada Affinity Notes dari Yaumil Agina yang mewawancari seorang penjual kerajinan tangan atau buket bunga.
Namanya Dirakuntum, jualan buket bunga hanya waktu ada acara saja, susah membagi waktu pribadi dengan pekerjaan. Penjualan menurun dipengaruhi oleh COVID-19. Ingin penjualan lebih lancar seperti hari-hari biasa, berjualan kerajinan tangan adalah pekerjaan sampingan. Dia usaha menjual buket bunga, kalau bisa memberi peluang kerja untuk orang lain. Berikutnya Affinity News dari Zakiatus Safara mewawancari seorang pengusaha kacamata. Namanya Rizky Ferdina. Usahanya menjual kacamata mengalami penurunan karena COVID-19. Salah satu solusi berjualan online. Yang berjualan untuk mengurangi beban orang tua. Biasa juga mengajar anak SD, melihat info lamaran biasa di sosial media. Sudah pernah melamar pekerjaan. Setelah jual online sudah meningkat kembali. Info lamaran dari teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan lanjutan dari proses pembuatan affinity diagram. Jadi setelah para tim pengembang melakukan analisa wawancara dan menambahkan sticky notes, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengelompokkan hasil analisa tersebut ke dalam beberapa kelompok. Jadi di sini sudah ada 2 level. Yang pertama ada level 1. Level 1 ini berisi lebih ke kelompok-kelompok yang bersifatnya umum atau general. Di sini sudah ada 3 contoh ya. Ada kategori data pribadi, masalah atau kendala, dan pengalaman. Pada bagian kategori data pribadi, di sini menyimpan seperti informasi data diri pribadi dari penjual. Misalnya di sini ada informasi seperti nama, kemudian umur 27 tahun, 21 tahun, kemudian status, misalnya belum menikah, kemudian tentang keluarga, misalnya punya seorang adik, kemudian jenis usaha, misalnya di sini usaha menjual buket bunga, usaha menjual kacamata, usaha fotokopi, dan lain sebagainya. Pada kategori yang selanjutnya adalah masalah atau kendala. Pada kategori ini lebih membahas tentang apa saja masalah yang dialami oleh penjual pada saat melakukan penjualan. Misalnya rata-rata di sini masalah yang dihadapi adalah mengalami penurunan penjualan dikarenakan COVID-19, atau masalah lain misalnya pengunjungnya sepi, kemudian mesin sering rusak, cuaca hujan, atau bahan kurang terjangkau, dan tidak memiliki kerjaan sampingan. Kemudian pada kategori pengalaman, di sini lebih ke membahas pengalaman atau sejarah para penjual dalam melakukan aktivitas jual beli. Di sini misalnya pernah bekerja menjadi desainer grafis, atau lamanya mereka telah melakukan penjualan. Misalnya di sini berjualan sudah 2 tahun, atau berjualan dari tahun 2017, atau pernah mengajar anak SD, dan lain sebagainya. Kemudian pada level kedua ini adalah pemecahan dari level pertama. Jadi bisa dibilang level 2 ini merupakan pengelompokan yang lebih detail yang diambil dari level pertama. Jadi di sini ada 2 kategori. Yang pertama ada kategori solusi. Misalnya solusinya yang pertama ada solusi berjualan online. Kemudian ada mencari kerjaan sampingan, atau mencari bantuan orang dan meningkatkan skill. Kemudian pada kategori motivasi atau harapan, di sini berisi tentang keinginan-keinginan dari penjual yang belum tercapai. Misalnya, harapan bisa membuka cabang setiap kota, kemudian ingin mendapatkan rezeki yang meningkat, ingin penjualan lebih lancar seperti hari-hari biasa, atau ingin bekerja bergantung pada orang lain, atau ingin membaikkan keluarga, dan ingin berjualan untuk menghasilkan uang. Nah, jadi pada intinya proses pembuatan diagram affinity ini dilakukan untuk melakukan brainstorming atau
mengelompokkan ide-ide ke dalam kelompok lebih kecil supaya memudahkan kita dalam mencari solusi untuk dari suatu masalah. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Nah, selanjutnya adalah Business Model Canvas atau disingkat dengan BMC. Nah, BMC adalah sebuah framework yang mempresentasikan model perangkat lunak. Nah, BMC terdiri dari 3 unsur utama, yaitu produk, value, dan market. BMC juga membantu kita untuk memahami proses perancangan perangkat lunak lebih cepat sebelum kita membaca proses perancangan yang berlembar-lembar. BMC dirancang untuk memvisualisasikan model perangkat lunak dengan membaginya ke dalam 9 grup, yaitu yang pertama ada customer segment, yaitu pengembang harus menentukan pengguna yang dituju atau segmen konsumen. Pengguna digolongkan berdasarkan kemampuan, kebiasaan, dan lain-lain. Di sini kami memasukkan pengangguran, pedagang atau pengusaha, perusahaan. Kemudian yang kedua ada value proposition, yaitu solusi yang ingin diberikan kepada pengguna. Nah, di sini kami memberikan tersedia lowongan pekerjaan, tersedia persyaratan jelas untuk melamar pekerjaan, dapat memilih pekerjaan, bekerja dari rumah, pelamar mengetahui detail pekerjaan mereka dan penghasilan yang akan didapatkan, dan akses informasi mudah. Yang ketiga adalah channels, yaitu mendeskripsikan bagaimana sebuah aplikasi bisa sampai kepada pengguna. Di sini kami memasukkan kepada media sosial, website, koran, dan mobile apps. Yang keempat ada customer relationship, yaitu mendeskripsikan tentang hubungan pengembang dengan pengguna. Nah, di sini kami masukkan langsung mendapatkan notifikasi pekerjaan, sosial media. Yang kelima ada key partners, yaitu pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Nah, di sini kami masukkan pengusaha yang memberikan lowongan dan perusahaan. Yang keenam ada key activities, yaitu kegiatan dari suatu pengembang yang dilakukan sebagai eksekusi dari value proposition yang diberikan. Di sini kami masukkan mendata pelamar, upload pekerjaan, penghubung antar pemberi lamaran dan mencari lamaran. Kemudian mengembangkan apps. Kemudian ada key resource, yaitu komponen yang berisi apa-apa saja yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat bekerja. Itulah penjelasan dari kelompok F tentang proses pembuatan aplikasi yang kami buat, yaitu work from home. Dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita bisa memilih salah satu metode yang bagus. Salah satu metode yang bagus itu adalah yang kami buat sekarang, yaitu goal directed design. Jadi, tahap pertama dalam goal directed design ini yang pertama adalah research. Di sini kita melakukan pengamatan, melakukan wawancara, dan mengambil intisari dari wawancara yang sudah kita wawancara sebelumnya. Tahap pertama itu setelah wawancara kita bisa yang pertama adalah mengambil affinity notes, di mana di situ ada catatan-catatan penting sehingga kita dapat mengambil intisari dari wawancara yang sudah kita laksanakan. Setelah dari affinity notes itu, kita bisa membuat affinity diagram, yaitu kita bisa mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan affinity notes yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita melakukan modeling. Jadi di modeling ini ada yang dinamakan value proposition canvas dan business model canvas. Jadi di sini dijelaskan target-target apa saja yang target-target konsumen kita, dan juga dijelaskan aplikasi yang kita buat, masalahnya, kendalanya, dan fungsionalitas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah hasil presentasi kami.
Semoga dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.